Bahkan waqala kuntu a'lamu, kata Ibnu Abbas, aku mengetahui annahum insarafu, sungguhnya mereka para sahabat itu sudah selesai sholat, bidzalika, dengan itu, idza sami'tuhu, apabila aku mendengarnya. Jadi kata Ibnu Abbas, di zaman Nabi itu aku tahu bahwa sholat itu sudah selesai karena sudah mendengar wiritannya itu sudah selesai. Berarti suaranya keras apa pelan, Pak? Keras apa pelan? Keras. Kalau pelan tidak mungkin mendengar. Gini apa enggak? Nah, karena ini suaranya keras, maka Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, aku mendengar bahwa itu sholat itu selesai karena sudah mendengar berzikir itu sudah selesai. Nah, mengomentari terhadap hadis Ibnu Abbas ini oleh Syekh Ismail Utsman Zain Al-Yamani, wa dzalika dalilul masyru'iyatil wal fadilah, dan itu dalil disyariatkannya zikir dengan bersuara yang didengar oleh orang lain, wal fadilah, dan keutamaannya. Itulah dapat dilihat dalam kitab Irsyadul Mukminin ila Fadaili Dzikri Rabbil Alamin halaman 17. Jadi soal keras dan pelan sama-sama ada dalilnya. Yang keras dengan Ibnu Abbas sama juga. Kalau jenengan ke Kemayoran ini, sholat sudah selesai. Kenapa? Berzikirnya Ustaz Yani sudah selesai. Gini bang, mendengar berarti itu keras suaranya. Ya pelan juga boleh, nggak apa-apa. Bukan kemudian dianggap yang keras itu nggak ada dalilnya. Ada ini riwayat Ibnu Abbas. Dalam penjelasan yang lain, dalam hadis diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar itu kalau membaca, berdoa, berzikir itu dengan suara pelan. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab kalau membaca, berzikir dengan suara keras. Oleh Rasulullah ditanya, Abu Bakar, lima tukhafid, kenapa anda kalau berzikir membaca dengan suara pelan, kok enggak keras? Kata Sayyidina Abu Bakar, ini usmi'u man unaji. Rasul, walaupun pelan, saya sudah bisa memperdengarkan kepada Allah yang maha mendengar. Walaupun pelan, Allah sudah mendengar apa yang saya inginkan, Rasul. Gak harus keras. Lalu Umar, lima tajhar bisautika, kenapa Umar kamu kok dengan suara keras? Iya Rasul, saya dengan suara keras karena ingin mengusir setan dan membangunkan orang yang tidur. Kata Sayyidina Umar, saya dengan keras Rasul supaya mengusir setan dan membangunkan orang yang tidur. Apa jawab Rasulullah? Apa menyalahkan Sayyidina Abu Bakar yang pelan atau menyalahkan Sayyidina Umar yang keras? Enggak. Kata Rasulullah, fa kulluhu thayyib, maka semua itu termasuk hal yang bagus. Thayyib, kenal Thayyib Bu? Bang Thayyib yang enggak pulang-pulang. Enggak kenal Bu? Bang Thayyib enggak pulang-pulang. Fa kulluhu thayyib. Jadi soal habis sholat itu berzikir pelan, berzikir keras, monggo. Ya yang pelan nggak salah, yang keras juga nggak salah. Bahkan menurut para ulama, kalau untuk taklim, untuk mengajarkan, itu lebih baik itu dengan keras. Biar yang jemaah itu ikut belajar berzikir. Karena kalau kemudian dengan pelan, iya kalau hafal.
Kalau nggak hafal zikirnya, apa yang dibaca kira-kira? Nah, tidur. Nah, itulah. Dan itu tidak hubungan langsung dengan sholat. Artinya dengan sudah salam, sudah, andaikan dengan nggak zikir langsung berangkat, ya nggak salah sholatnya. Bukan menambah-nambah sholat, bukan. Ini sudah bab lain, bab zikir, termasuk ibadah yang mutlaqah ghairu muqayyadah. Pelan iya, keras iya. Paham ya? Karena kadang-kadang ada yang menyalahkan, mana dalilnya zikir dengan keras. Nah, perlu tahu dalilnya. Ini riwayat Ibnu Abbas, hadis sahih. Nih. Lalu apa yang dibaca ketika zikir? Boleh baca-baca yang lain, boleh. Tapi ini yang beberapa contoh dicontohkan Nabi. Di antaranya itu baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Boleh. Ini berdasarkan pada hadis Aisyah qalat, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama, ketika sudah salam dari salat, lam yaqa'ud, tidak duduk Rasulullah illa miqdara ma yaqul, kecuali kadar lamanya mengucapkan berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, antas salam, engkaulah pemberi selamat, wa minkas salam, dari engkau ya Allah keselamatan, tabarakta, kau mendapat berkah ya Allah, berikan berkah ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, wahai yang maha agung dan yang maha mulia. Hadis sahih. Nah, boleh. Walika ya'udus salam, wahai rabbana bis salam, adkhilna jannata mal abror ya aziz ya ghafar. Nah, begitu juga Nabi Muhammad habis sholat baca ayat kursi. Dalam hadis ya riwayat An-Nasa'i, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayat al-kursi wa qul huwallahu ahad dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhul jannah illal maut. Barang siapa membaca ayat kursi dan membaca qul huwallahu ahad setiap selesai melaksanakan sholat fardu, maka tidak mencegah kepadanya untuk masuk surga kecuali mati. Berarti yang baca itu akan bisa mendapatkan surga. Baca ayat kursi. Tahu ayat kursi, Pak? Apa ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Insyaallah kalau baca itu selamat dari godaan syaitan. Hati-hati digoda syaitan. Nggih. Tapi kata syaitan, Pak, sekarang mau pensiun syaitan, Pak. Bukan setan yang menggoda manusia, manusia menggoda setan. Nih, kata setan enak manusia itu semua yang dibuat kambing hitam, digoda setan, goda setan. Yang enak manusia, yang dikambing hitamkan setan. Yang mencuri manusia, ditanya kenapa digoda setan.
Yang berzina manusia. Ditanya kenapa? Digoda setan. Yang ngedrink teler siapa? Manusia. Ditanya kenapa? Digoda setan. Cenai manusia itu. Kata setan, ya Allah, sudah ya Allah, saya pensiun ya Allah. Cuma dibuat kambing hitam tok. Oleh rasa nih cuma buat kambing hitam. Ya, sama juga Pak sekarang itu. Kucing sudah takut dengan tikus Pak sekarang. Rasulullah merintah kepada aku, kata Uqbah bin Amir, untuk membaca muawwadzat. Berarti qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas dubura kulli salatin, setiap selesai melaksanakan salat.